Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman atas waktunya menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan destinasi modul 1.4. Di kegiatan hari ini merupakan pemaparan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini saya bukan kita sama-sama belajar ya, bukan saya yang karena saya mendapatkan materi ini dan saya berdiri di sini maka saya lebih tahu tidak. Di sini kita sama-sama belajar dan nanti di saat kegiatan berlangsung apabila ada yang mungkin kurang berkenan di hati bisa ditambahkan atau mungkin ada masukan silakan memberi umpan balik untuk saya. Baik, saya akan mulai, tapi sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, adalah sejenak kita menundukkan kepala untuk meminta keridoannya agar kegiatan destinasi atau pemaparan aksi nyata modul 1.4 ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik. Kegiatan pada siang hari ini merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Raja Ampat yang nantinya akan kita share ke platform Merdeka. Ya. Di budaya positif ini sebelum kita berbicara budaya positif, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pendidikan. Ya. Tujuan pendidikan sendiri menurut Ki Hujjar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi pada hakikatnya anak-anak itu sudah memiliki masing-masing. Jadi mereka terlahir dengan keunikan masing-masing, dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi tugas guru di sini hanya menuntun, bukan merubah. Ya, ini tujuan pendidikan menurut KHD. Jadi anak yang tadinya harus kita rubah, mari datang ke sekolah sini, ibu rubah kamu menjadi lebih bisa berani ke depan, bisa bisa lebih kasar menghadapi teman, tidak seperti itu. Kita hanya menuntun. Anak yang halus-halus itu biasanya mereka punya keunikan sendiri, punya keistimewaan sendiri dari bawaan, dari lahirnya. Kita tidak boleh merubah itu. Kita hanya menuntun mereka, ya. Sekarang kita masuk di budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketahui itu ada bertakwa kepada Tuhan yang pertama, kemudian berkebinekaan global, kritis, mandiri, kreatif, inovatif. Ya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif di sini ada 7 yang kita ambil. Pertama, merubah paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, perubahan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian restitusi posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Termasuk yang pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita di sekolah ini kita punya cita-cita, kita punya mimpi. Anak-anak yang kita ada di sekolah kita ini mau jadi seperti apa? Tentu kita mau anak-anak yang cerdas, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang sopan, santun, pokoknya baik-baik. Tidak mungkin ada guru yang bercita-cita anak-anaknya pengen jadi preman, kan? Lanjut.
Nah, ini tadi berhubungan dengan kontrol guru. Di sini ada permainan. Permainannya berpasang-pasangan. Yang satu memegang tangan, yang satu menunjuk artinya meminta kepada yang memegang tangan. Jadi gini, yang memegang tangan ini, anggaplah di dalam tangan sini ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, yang apapun yang akan terjadi, Bapak Ibu guru tetap mempertahankan itu. Ya. Kemudian satu orang yang tangannya terbuka ini menunjuk ini, dia mencoba mempengaruhi si A ya, si A. Dia mencoba dengan baik. Pertama, mungkin dia bujuk, ayo Kak, buka dong, ayo. Terus bujuk sampai akhirnya dengan segala macam cara tidak bisa. Keluarlah kata-kata yang mungkin agak kasar, agak memaksa si A untuk membuka genggamannya. Nah, kira-kira kalau ibu bapak guru menjadi si A, yang ini si A ya, yang ini si B, menjadi si A, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Boleh dipraktekkan mungkin? Siapa yang mau menggenggam? Terus siapa yang mau menunjuk? Oke, saya akan Pak Guru ya. Pak Guru yang sebagai si A menggenggam. Ibu guru sebagai Ibu guru sebagai si B. Ibu guru sudah sampai meraih dari yang halus sampai kasar. Apa yang Pak Guru lakukan? Ayo, bisa mic-nya. Ya, begini. Seperti yang tadi saya bilang. Di dalam sini, ini ada sesuatu yang berharga. Pak Guru punya yang berharga di dalam sini. Iya. Terus, Ibu mau juga yang ada dari situ. Jadi, Ibu raih Pak Guru, raih kata halus sampai kata-kata kasar sampai bahkan memaksa. Pokoknya harus saja dapat. Tapi apa Pak Guru lakukan? Apakah Pak Guru tetap menggenggam atau membuka? Kira-kira yang mana? Menggenggam atau membuka? Iya, betul. Iya, betul. Itu semua tergantung di pribadi masing-masing. Kalau pelit, jangan. Punya. Kembali ke orang. Iya, kembali. Kalau dia punya rasa kasihan ya, dia dari tadi sudah paksa saya untuk membukanya, sudah kulihat sudah. Jadi kembali kepada kontrol diri. Ya, kontrol diri. Itu sama seperti kita memberi kebebasan kepada anak. Dan kita juga sebagai yang pemilik si ini tadi, itu kita juga tergantung dari hati. Semuanya menggunakan hati. Biar orang paksa, kalau kita hati tidak kasih, tidak akan kasih. Biar orang tidak paksa, tapi kalau hati rasa, iya saya kasih. Nah, kan seperti itu. Tergantung dari hati. Oke, lanjut. Nah, ini masuk di perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasar prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi di sini disebutkan tentang profil pelajar Pancasila. Dan perubahan paradigma belajar ini kita sudah masuk ke alur merdeka belajar, di mana di situ ada berdiferensiasi, artinya memberikan kebebasan kepada siswa belajar sesuai dengan minat bakat. Artinya seperti ini sebenarnya ada video sekolah hewan. Di situ tuh ada hewan katak, ada hewan monyet, ada hewan bebek, kelinci. Di situ kurikulumnya bagus. Ya, mereka menceritakan tentang kurikulum sekolah hewan. Nah, di situ sayangnya si bebek, kita kan tahu bebek itu jalannya, bebek itu
monyet dengan bebek suruh adu berenang, pasti bebek yang berenang. Ya. Nah, terus kalau seandainya pelajaran itu panjat memanjat, apakah bebek itu bisa memanjat? Tidak. Yang bisa memanjat pasti sih monyet. Nah itu disinilah pelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kita belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Monyet yang bisa monyet yang tidak bisa berenang, jangan kita paksa. Bebek yang tidak bisa manjat, jangan kita paksa. Bisa jadi nanti kakinya, bebek punya kaki itu luka. Bisa jadi monyet yang tidak bisa berenang itu tenggelam dan nah, seperti itu dengan pendidikan juga. Kita tidak bisa memaksa. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak belajar sesuai kemampuannya. Anak-anak yang bisa melukis, kita buat tandanya ini di pelajaran PPKN. Anak-anak yang bisa melukis, kita tidak paksa untuk dia bercerita. Tidak paksa untuk bercerita karena dia memang pintarnya di melukis. Silakan melukis. Mungkin kalau PPKN di pelajaran Pancasila, silakan melukis burung garuda Pancasila. Kemudian yang pintar menyanyi, yang memang dia hobinya menyanyi, silakan dia menyanyi lagu kebangsaan Indonesia, yang berhubungan dengan PPKN, begitu. Terus siswa yang pintar membaca, kita kasih kesempatan dia membaca. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan siswa yang membacanya? Dia hobi membaca, dia suka sekali membaca, tapi dia kekurangan di dalam membaca. Nah itu kita punya trik-triknya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Dia hobi membaca, kita kasih di grup membaca, tapi karena membaca yang masih rendah, kita berikan dia buku bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak itu. Ya seperti itu. Itu sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut ke 2, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ya ini. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Jadi disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Nanti di slide selanjutnya kita akan belajar tentang intensif dan ekstrim. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, ini kita guru punya tugas. Anak-anak itu terbiasa disiplin tanpa adanya imbalan, tanpa adanya penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah kita lanjut dulu ketiga, nanti yang kedua akan kita pelajari di slide selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Apa saja itu kebutuhan dasar? Ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir kesenangan. Ya ini. Bertahan hidup artinya kita makhluk hidup ini membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan rasa aman, kesehatan, dan yang paling penting itu makanan. Kalau kita tidak makan ya kita tahu sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Diperhatikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Iya. Kita makhluk hidup ini biasa istilahnya ada namanya rasa. Kalau kita tidak diterima di dalam suatu kelompok, itu ada perasaan apa?
tersendiri, rasa tersendiri. Jadi kita tuh perasaan itu sangat penting. Kita itu kebutuhan, kita punya kebutuhan. Saling ya kalau dalam keluarga itu saling mencintai, ya, saling mencintai. Pokoknya yang berhubungan dengan perasaan itu adalah kebutuhan hidup manusia. Kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki, berprestasi, diakui, seperti anak-anak. Anak-anak kalau kita beri kesempatan satu kali maju ke depan pimpin doa, pasti selanjutnya dia mau. Ibu saya lagi, saya dan saya. Pasti dia mau terus-terusan. Bahkan kalau ada temannya yang mau maju, dia tidak mau, biasanya gitu. Ibu saya saja. Ada semangat juga. Itu kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan itu ada di dalamnya juga memimpin. Seperti tadi maju berdoa di depan kelas itu masuk di dalam penguasaan, yaitu memimpin. Anak-anak yang biasanya dia menguasai materi dalam satu kelas, biasanya Pak Guru, Ibu Guru memberikan pelajaran. Kalau anak-anak itu menguasai, dia akan merasa bangga. Dia merasa bangga bahwa hari ini saya bisa Pak Guru punya pelajaran itu genteng. Nah, karena mereka merasa menguasai, jadi kebutuhan hidupnya tentang penguasaan itu terpenuhi. Jadi ada rasa bangga seperti itu. Nah, selanjutnya kebebasan. Kita makhluk hidup, manusia itu membutuhkan kebebasan. Coba bayangkan seandainya kita ditekan. Tidak enak rasanya. Sangat tidak enak. Jadi kita membutuhkan yang namanya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan anak dirinya. Nah, tentunya Ibu Bapak Guru sudah mengerti apa yang disebut dengan kebebasan. Kita sangat membutuhkan kebebasan. Kita tidak ingin yang namanya dipaksa, tidak ingin yang namanya ditekan, dan tidak ingin kita punya pilihan sendiri, tetapi kita diberikan dipaksa untuk memilih sesuatu yang bukan dari kehendak diri. Itu rasanya sangat tidak enak. Sama seperti anak-anak kita, mereka punya bakat, punya minat di hal tertentu. Contohnya, mereka berbakat di bidang olahraga. Terus kita paksakan untuk menari yang memang mau untuk menari. Kira-kira dia itu bisa fokus dan serius kan tidak? Tidak ya? Pasti anak itu merasa kalau kamu ya kenapa ibu paksa saya? Kamu kan? Pasti seperti itu. Nah itu anak-anak bukan anak-anak ya, kita semua membutuhkan kebebasan, karena kebebasan itu adalah kebutuhan hidup manusia. Yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Di dalam sekolah ini pasti ada semua ini ya anak. Ada anak-anak yang suka humor, ada anak-anak kalau bermain ya semua anak bermain. Antusiasme, tertawa. Ada anak-anak yang fokus di belajar itu antusias, ya. Ada yang malah tertawa, mungkin kalau ada yang lucu tertawa. Jadi kita guru-guru juga memiliki kesenangan. Bukan guru-guru, tapi makhluk hidup ini kita membutuhkan yang namanya kesenangan. Jadi kalau kita tegak terus juga tidak enak. Jadi harus ada momen sedikit, bermain sedikit ya. Nah itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Semua perilaku manusia memiliki tujuan dan merupakan gabungan dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Itu yang tadi sempat saya sebut di slide awal-awal tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. X itu tadi yang berasal dari luar. Berasal dari luar maksudnya dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan yang intrinsik, motivasi intrinsik itu dia berasal dari dalam diri. Jadi tidak ada paksaan, kesadaran diri sendiri. Jadi kita punya tugas ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak-anak sejak dini. Nah ini motivasi intrinsik itu ada 3. Yang tadi
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu pasti dia mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan. Jadi yang kita inginkan di sini adalah anak-anak melakukan segala sesuatu itu yang berasal dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi eksternal dan internal. Jadi yang di slide yang nomor 3 ini yang disebut dengan disiplin positif. Ya. Ini yang kita mulaikan. Kita harus berdayakan di sekolah kita. Kalau kita memberdayakan dengan intrinsik anak-anak yang kita berikan anak-anak yang mengharap imbalan atau anak-anak merasa tidak nyaman dengan disiplin itu, kemudian takut dihukum dan sebagainya, itu kita hindari. Jadi kita mencoba untuk memberdayakan budaya positif agar anak-anak melakukan segala sesuatu itu dari kesadaran diri, bukan karena imbalan atau penghargaan. Kemudian masuk di restitusi posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan dari dosen tahun 2004. Kemudian ada lagi restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Jackson Gosen tahun 1996. Jadi yang dimaksud restitusi kontrol itu guru itu perannya jangan hanya menghukum. Jadi guru itu menghukum, tapi harus merubah tabiat murid. Yang tadinya mungkin murid itu terlambat. Jadi kalau guru cuma beri hukuman hormat bendera, contohnya hormat bendera, apakah besok dia masih tidak terlambat? Belum bisa dijamin kan? Belum bisa dijamin dia tidak terlambat. Nah, kemudian suatu saat seandainya dia terlambat lagi, pasti dia berpikir begini, hanya hormat bendera kan cuma berapa menit, saya bisa. Nah, terus ada lagi nanti yang berpikir begini, dia mungkin terlambat karena guru tidak telusuri apa penyebab dia terlambat. Akhirnya guru hanya hormat bendera. Nah, kemudian siswa itu bilang, lebih baik saya hormat bendera daripada nanti kalau saya cepat-cepat datang ke sekolah baru sapu. Ada yang sapu mama ada pergi antar jualan baru sapu hari tidak ada yang jaga, sapu hari jalan di jalan orang tabrak, ayo kita saja sapu hari dulu berusaha mama dia sudah 80 kayak dulu sudah berusaha hormat bendera siapa. Nah itu masih dia masuk di dalam, dia belum punya kesadaran tentang budaya positif, dia belum sadar dari diri sendiri. Itu karena hanya takut dengan hukuman. Hanya dengan hukuman. Dia belum sadar dengan kesadaran diri sendiri. Ini 5 posisi kontrol yang dimaksud ada. Guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana? Contoh kasusnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di kasusnya ini siswa tidak memakai atribut pangkat atau pangkat dan upacara. Jadi biasanya kita di sekolah ini kan pada saat upacara itu harus anak-anak datang sebelum bel sekolah. Nah, kemudian harus memakai seragam lengkap, tidak boleh pakai sepatu putih. Ini kasusnya tidak memakai atribut. Nah, terus kontrol guru sebagai penghukum. Ini guru yang
memiliki peran sebagai kontrol itu hanya dia hanya suruh format bendera 1 jam. Itu dia memberikan hukuman tanpa melihat apa namanya kedepannya anak ini bisa berusaha apa tidak dengan hukuman tersebut. Nah, kemudian kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak guru harus memberitahu kamu selalu saja mengejauhkan ibu bapak guru. Jadi ketika anak mendengar ucapan demikian, dia akan merasa bersalah. Dia hanya memiliki rasa bersalah. Dia mungkin satu dua kali boleh usap, tapi selanjutnya belum tentu tidak menjadi dia akan memakai atribut kasar. Selanjutnya, guru memiliki kontrol sebagai teman. Ini kalau guru dia memposisikan diri sebagai teman, dia akan bicara begini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak guru ya. Kali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti itu lagi ya. Itu berarti guru memposisikan diri sebagai teman. Jadi dia bicara akrab. Nah, kalau ini kan tidak ada semacam apa ya, kenalan kan? Ya datang saja. Kemudian kontrol guru sebagai pemantau. Nah ini dia kan begini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Untuk yang kontrol pemantau ini, itu kalau orang yang mampu, dia akan beli atribut ke sekolah. Dia kata, satu bapak urutannya. Jadi 1 bulan beli 10 kali itu tidak masalah. Tapi apakah akan membuat efek jerah bukan? Tidak ada pembelajaran yang diberikan. Nah, kemudian nih, kontrol guru sebagai panitia. Jadi kita harapkan kontrol guru sebagai panitia. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita memberi anak, kita mencarikan solusi untuk anak. Jadi anak itu tadi tidak pakai atribut di sekolah. Guru bertanya, apa kesalahan kamu? Dia tahu kesalahannya tidak pakai atribut. Kemudian kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahan? Pasti dia berpikir, bagaimana ya? Karena kalau saya yang kasih jawaban ke ibu, pasti saya harus tanggung jawab gitu. Kalau saya buat saya ubah. Pasti ibu tidak percaya dengan saya, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini pasti anak-anak membuat sesuatu pilihan yang bisa dan mudah untuk dia jalankan. Pasti dia akan meminta kesempatan dulu. Mungkin karena hari itu kita tanya dulu anak-anaknya. Hari itu mungkin dia buru-buru, jadi dia tidak sempat pakai topi gitu. Tadi kan atribut sekolah pakai topi, tidak sempat pakai topi. Jadi dia bisa minta kesempatan kepada guru sudah. Izinkan untuk hari ini mungkin saya membuat kesalahan, saya tidak memakai topi. Jadi selanjutnya saya akan pakai topi itu. Nah, apa seperti itu. Jadi dia mempunyai rasa tanggung jawab. Ya, itu tadi posisi kontrol dari guru. Jadi tanpa kita sadar ya, selama ini kita memposisikan diri sebagai penghukum. Sadar tidak, Bapak Ibu? Pasti. Saya juga tidak sadar bahwa selama ini saya memposisikan diri sebagai penghukum. Padahal belum tentu kita waktu kecil dulu kita tuh lurus-lurus. Kan ya, kalau waktu kecil kita pasti pernah terlambat. Nah, saya ini setelah mengikuti kegiatan ini, saya baru sadar bahwa posisi kontrol kita itu adalah sebagai penghukum. Nah, anak-anak tuh datang terlambat. Cepat lari. Basi. Sudah, yang terlambat. Padahal kita waktu kecil dulu begitu kan, bukan waktu kecil. Sekarang saja sudah jadi guru, ada kalanya datang terlambat, kan begitu ya? Nah, ayo, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini, Bapak Ibu? Iya, ini dia masuk di sebagai penghukum, seperti yang kita hilap ya kalau. Jadi kedepannya kalau bisa jangan lagi. Nah ini kegiatan ini untuk membudayakan budaya positif. Nah ini lagi.
Bapak Ibu ya. Nah, posisi kontrol ini ada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ya, sebagai teman, posisi kontrol ini sebagai teman dan masih banyak lagi. Kalau saya kasih contoh-contoh berarti Bapak Ibu sudah paham. Mana penghukum, mana manajer, mana teman, mana pemantau, mana penghukum ya. Jadi kalau bisa kita mulai hari ini kita memposisikan diri sebagai apa namanya? Memposisikan diri sebagai manajer, memberikan solusi, bukan penggadaian, memberikan solusi tanpa masalah. Jadi harus kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika kita memberikan, jadi ketika anak membuat kesalahan, mereka itu mempunyai solusi. Kita bantu anak memberikan solusi, dan itu keluar dari dalam diri, motivasi diri. Bukan karena takut dihukum, bukan karena diberikan imbalan atau penghargaan. Contohnya, siapa yang belum manis hari ini bubur kasih kue? Pasti banyak yang belum manis. Itu karena motivasinya karena kue. Iya, imbalan karena kue. Bukan dari dalam diri, kan? Iya, betul. Jadi kita harus belajar bagaimana belajar. Mulai hari ini kita harus memang memberikan budaya positif ini untuk anak kita agar kesadaran motivasi dari dalam diri itu tumbuh. Sejak dari bangku SD ya. Nah, kita masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Menurutnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, merupakan pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di suatu kelas sebelum belajar itu kita buat keyakinan kelas. Memang tidak mudah. Segala sesuatu yang baru itu memang tidak mudah untuk diterapkan. Butuh proses. Dia bertahan dalam sesuatu kali ini. Jadi pertama keyakinan kelas itu kita tanyakan kepada anak. Jadi anak sendiri yang membuat, bukan kita dulu. Jadi anak tahu. Contohnya, tidak boleh saat belajar itu tidak boleh apa-apa. Kita buat keyakinan kelas. Pasti antrian nih. Tidak boleh ribut ibu, tidak boleh main, semua. Nah kita buat yang untuk memenuhi pembelajaran hari itu tidak usah banyak keyakinan kelas. Contohnya hari itu kita mau buat kelompok A, kelompok B. Jadi kita tanya di anak-anak. Karena kita pembelajaran hari ini diskusi. Jadi sebelum belajar kita buat keyakinan kelas. Tidak boleh di dalam kelompok itu biasanya tidak boleh ini ya ganggu, tidak boleh. Kita buat yang bersifat jadi untuk membuat pembelajaran itu dia menjadi ini tadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan skala, bukan peraturan sekolah. Sekarang kita akan mencoba membuat peraturan sekolah menjadi kalimat. Tentu di sekolah kita ada aturan-aturan ya Bapak Ibu, banyak aturan sekolah kita. Mungkin bisa disebutkan untuk peraturan sekolah. Pak Guru atau Ibu Guru? Selamat di sekolah. Yang pertama jangan terlambat di sekolah. Yang kedua jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga mungkin dari Pak Guru. Tidak boleh coret-coret di kelas atau di sekolah. Iya, jadi itu tadi aturan sekolah kita. Di salah satunya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mencuri dindingnya.
ya. Nah, itu peraturan di sekolah kita. Nah, kemudian di sini perintahnya merubah peraturan sekolah menjadi kalimat positif. Jadi kita memang sebagai contohnya itu kita sudah lupa sekali jadi positif. Pikiran kita yang negatif tadi ya positif saja. Jadi kalau macam ya sudah. Kita lanjut saja tentang menjadi kalimat positif. Tadi ada jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira dirubah menjadi kalimat positif menjadi seperti apa ya? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau jangan mencoret-coret dinding, dirubah menjadi kalimat positif menjadi seperti iya. Jadi biasanya kita sudah diberi training. Tapi semua peraturan sekolah yang kalimat jangan tidak itu menjadi kalimat jangan positif. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu kan. Ini ada tepuk salut yang biasa mau pakai anak-anak ini. Biasanya kan ibu guru mengajar anak-anak tepuk salut. Kenapa tepuk untuk diri sendiri salut. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Di situ ada tiga restitusi itu. Satu, menstabilkan identitas. Ini tahapannya ya, tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibahas ya. Tadi kita di kelas itu harus membuat keyakinan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang efektif di kelas. Ini tahapannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul. Jika anak-anak dia tidak tahu kalau kena pisau itu sakit, dia tidak tahu, pasti dia akan main pisau terus. Coba kalau dia sudah tahu rasanya, pasti dia main pisau saja tidak mau, kan seperti itu. Jadi membuat kesalahan itu memang proses belajar. Ini membuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu. Jadi begini, menstabilkan identitas. Kami maksud dengan menstabilkan identitas. Jadi kita itu jangan menjudge anak itu. Jadi kalau anak itu terlambat, contohnya dia terlambat ke sekolah, kenapa ya? Kita menstabilkan dulu identitas. Ibu bapak guru juga dulu pernah terlambat. Jadi tanyakan, kira-kira solusi seperti apa yang kamu inginkan supaya ke depannya tidak terlambat lagi. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau anak-anak terlambat atau melakukan kesalahan, itu kita harus validasi dulu. Validasi dulu, kita tanya dulu. Jangan langsung, kenapa kamu salah sekarang? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu benar? Kamu lari? Tidak seperti itu. Jadi kita harus validasi dulu. Mungkin ada sebab yang kita tidak tahu di balik dia terlambat. Seperti yang permasalahan yang tadi saya bilang itu, jangan sampai dia terlambat karena memang di rumah itu dia harus jaga adiknya dulu, kan? Jadi kita harus tanya dulu. Jadi ketika guru memberikan hukuman juga hukuman yang membuat dia berubah seperti itu. Terus ada selain validasi tindakan yang sama, terakhir ada menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kita? Nilai-nilai apa yang sudah sepakati bersama? Kamu ingin jadi orang seperti apa?
Gitu. Jadi kalau cara ketiga hal itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan itu memang harus kita buat. Jadi ketika anak salah kita tanyakan. Contohnya dia datang ke orang tua, tanyakan. Apa keyakinan kelas kita? Pasti kalau kita sudah buat keyakinan kelas, pasti dia jawab dia berdatang ke orang tua. Nah, pasti kan nanti kalau seandainya itu bapak guru buat keyakinan kelas, itu bisa ditulis, ditempel baru ditulis. Jadi sebelum belajar bisa kita bacakan. Dan keyakinan kelas itu bukan bersifat permanen. Dia bisa berubah seiring sesuai dengan kebutuhan. Jadi seandainya ada poin yang memang sudah tidak perlu, bisa diganti dengan poin yang memang dibutuhkan di kelas. Ya. Terus apa yang kita sepakati bersama itu pada kali terus kita tanyakan juga, jangan ada terlambat kita langsung hukum dia, kita tidak menanyakan keyakinan, terus kita tidak menanyakan alasannya, tiba-tiba kita menghukum dia, terus dia tidak berubah, dia akan tetap seperti itu. Jadi kita mempunyai harapan anak itu setelah dia melakukan kesalahan itu dia belajar dan dia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Jadi dia tanya, kamu ingin jadi seperti apa? Contohnya, anak itu dia selalu datang terlambat nanti, selalu datang terlambat. Setelah kita validasi tadi kita tanyakan segala macam semua, terus kita tanya, kamu ingin jadi seperti apa? Pasti dia berpikir, dia kan punya cita-cita, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Tadi, mungkin dia bilang, ibu saya mau jadi dokter. Kita yang akan kembali, mau jadi dokter, tentang disiplin, tentang kalau kamu mau jadi dokter, terus kamu terus-terusan terlambat, kamu ingin jadi dokter seperti apa? Seandainya ada pasien yang darurat, terus ketika kamu terlambat, terus pasien kenapa? Kamu tidak merasa bersalah? Kita ajarkan untuk dia merasa, iya saya kalau mau jadi dokter, saya harus jadi dokter yang disiplin, jadi dokter yang jangan suka terlambat, seperti itu. Jadi kita memang perlu ya budaya positif di sekolah itu sangat perlu. Kita mulai dari ini, dan ini memang sejak saya tahu memang saya harus pelan-pelan kita pelan-pelan melakukan ini. Ya, ini ada video contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya anak makan di kelas dan siswa datang terlambat. Kita putar. Eca tahu kenapa ibu guru panggil Eca ke sini? Tahu Bu, karena Eca makan saat jam belajar. Makan itu juga sebuah kebutuhan. Ibu juga makan kalau ibu lapar, tapi kita harus tahu kapan kita harus makan dan kapan tidak boleh makan. Emang itu tadi pagi tidak sarapan? Tidak Bu. Kenapa Eca tidak sarapan? Kalau Eca sarapan nanti Eca terlambat. Memang Eca bangun jam berapa tadi pagi? Jam 7 Bu. Eca buru-buru ke sekolah ya, makanya Eca nggak sempat sarapan Bu. Oh begitu. Jadi yang Eca lakukan itu sudah benar. Eca buru-buru ke sekolah biar tidak terlambat ke sekolah. Yang ingin ibu tanyakan, apakah Eca masih ingat tentang kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati bersama? Masih Bu. Kita harus menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau Eca makan di kelas, apakah Eca menghargai orang lain dan diri sendiri? Tidak Bu. Di sini ibu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari kita cari solusi bersama agar Eca tidak makan di kelas lagi. Iya Bu. Eca akan makan di rumah dan bangun lebih awal. Jadi kira-kira kapan Eca akan melakukan itu? Besok Bu. Ibu harap kedepannya Eca menjadi lebih baik lagi, mentaati peraturan sekolah dan jangan mengulang lagi ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan dulu,
dan tindakan dulu, kemudian menstabilkan identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu refleksi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang saya dapat dari pembelajaran hari ini? Terus yang ketiga, hal baik apa yang akan saya lakukan ke depannya? Ini adalah harapan kita ke depan setelah kita mengetahui bahwa budaya positif itu sangat baik, sangat harus diterapkan di sekolah kita. Kita mulai dari Pak Guru dulu ya. Silakan. Hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Hari ini saya menyuruh siswa untuk latihan malayon setelah pembelajaran selesai. Itu saja yang saya harapan. Hal baik apa yang saya dapat dari pembelajaran hari ini? Ada poin-poin yang dulunya kita pendidik belum tahu bagaimana menerapkan budaya positif. Insya Allah di depan kita sebagai pendidik harus meningkatkan apa yang disampaikan oleh Hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Hal baik yang sudah saya lakukan hari ini yaitu menyuruh anak didik saya pulang menggantikan pakaian seragam yang salah. Karena tadi dia memangnya pakaian pramuka, tapi jalannya itu jalan lain, jalan akhir di rumah. Jadi saya suruh kasih kembali dulu dia ganti pakaian baru. Kalau tidak nanti berarti tidak bisa ikut belajar. Oke, yang kedua, hal baik apa yang dapat dari pembelajaran ini? Hal baik yang saya dapat dari sini, saya bisa memberi gambaran kepada anak-anak didik yang lain bahwa ketika pergi ke sekolah harus memakai pakaian yang rapi dan bersih. Yang ketiga, hal baik apa yang akan saya lakukan ke depannya? Hal baik yang akan saya lakukan ke depannya yaitu mendisiplinkan anak-anak didik sekarang dengan cara berpakaian yang rapi dan sopan agar terlihat menjadi anak yang berprestasi dan sukses di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Dan hal baik yang saya lakukan hari ini adalah mengapa mereka dengan menanyakan kesehatan mereka. Hal baik apa yang saya dapat dari pembelajaran hari ini? Sangat luar biasa ya hidup kita calon guru penggerak ini. Terima kasih sebelumnya, dengan ini kita bisa lebih tahu dengan luas hal baik dan positif yang bisa kita kembangkan. Hal baik yang akan saya lakukan ke depannya tentunya dengan sudah mendapat sedikit banyak penjelasan dari Ibu, ke depan mungkin banyak lagi perubahan yang bisa kita lakukan untuk kelas dan sekolah kita ke depan. Hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini adalah menjelaskan kepada siswa bahwa ketika kita ingin masih ingin menjadi orang yang sukses, mungkin seperti di kelas kita itu masih ada yang belum bisa masih media, maka harus belajar terus belajarnya. Semakin kita belajar, membaca pasti kita akan bisa membaca yang lain. Yang kedua, hal baik apa yang saya dapat dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini yang saya dapatkan mungkin sangat bermanfaat untuk pribadi saya ke depannya, yang saya dijelaskan oleh ibu guru. Terus yang ketiga, hal baik apa yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin sebagai materi yang saya dapatkan tadi, mungkin untuk motivasi buat saya untuk menjadi guru yang baik, memiliki siswa yang baik, sehingga siswa itu bisa menjadi orang yang sukses ke depan. Terima kasih.
Baik, sangat luar biasa Ibu Bapak Guru hari ini telah merefleksikan hal baik apa yang sudah dilakukan, yang didapatkan dan yang akan dilakukan ke depannya. Mudah-mudahan dengan pemaparan budaya positif, berbagi ilmu yang hari ini kita lakukan dapat membuka sedikit wawasan kita, dan ke depannya kita bisa merubah peraturan di sekolah kita menjadi budaya positif untuk anak-anak kita, agar mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sesuai dengan harapan kita semua, harapan orang tua, harapan sekolah, ya, harapan bangsa juga. Terima kasih. Kemudian terakhir, simpulan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu hari ini, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan jika masih memungkinkan lagi untuk kita sharing, kita akan sharing kembali. Dan untuk hari ini saya rasa cukup. Apa yang saya dapat dari kegiatan guru penggerak ini akan terus saya berdayakan di sekolah secara pelan-pelan, ya, karena kita tahu bahwa sekolah kita sekarang ini sementara di rehab. Jadi untuk peraturan sekolah yang tadinya kita tetapkan sekarang mungkin sedikit agak longgar, mengingat kelas kita yang tidak sama-sama lagi, kelas yang berbeda-beda tempat. Jadi untuk membuat peraturan yang ketat yang seperti di sekolah kita yang sebelumnya yang berbeda itu mungkin belum bisa terlaksana dengan baik. Jadi kesimpulan hari ini bahwa kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi ketika kita memiliki background untuk anak-anak kita, tempatkan diri sebagai manajer. Jangan menempatkan diri sebagai penghukum seperti yang sudah-sudah, karena kita juga pernah melakukan hal yang salah. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khatijah Tuasikal. Saya guru dari SD 32 Bianci. Saya teman sejawat dari Ibu Wiwik Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9. Kesan dari pembelajaran tadi yang saya dapatkan yaitu pembelajarannya tentang diseminasi budaya positif. Setelah saya mendapatkan materi yang dipaparkan oleh Ibu Wiwik Nurhayati tadi, saya sangat bersyukur sekali. Pembelajaran tadi yang paling terkesan bagi saya yaitu saya harus rubah yang sudah saya lakukan selama itu dengan suatu hal yang baru dan sangat positif dalam belajar, dan pokoknya aturan-aturan sekolah yang sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Wiwik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wiwik. Semoga ke depan lagi ada mungkin materi-materi CGP itu mungkin bisa disampaikan kembali kepada kita seperti hari ini, sehingga mungkin ada ilmu baru atau pengetahuan baru yang kita dapat lagi seperti hari ini, agar kita bisa sama-sama membangun sekolah SD Negeri 32 Bianci menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi ke depan. Itu saja, semangat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.